partner saya akan berputar dan pada momen tertentu beliau akan menyerang saya. Oke, siap? Kita mulai. Yuk, putar. Ulang lagi. Tidak ada rekayasa. Setiap dinamis langkah Wing Chun itu harus menciptakan sudut yang tepat sehingga kapanpun lawan menyerang kita selalu bisa melakukan counter. Kita kembali ke sekali lagi guys. Oke. Setiap pukulan Wing Chun, setiap langkah Wing Chun itu harus memberikan angle atau sudut yang tepat. Nomor 3 yang akan kita bahas. Iya, waktunya sedikit lagi udah mau habis, tidak apa-apa. Yang terakhir yang akan kita bahas, kenapa Wing Chun lemah, itu adalah tentang footwork. Sebagian besar orang mengatakan bahwa Wing Chun itu footworknya statis, footworknya amburadul, footworknya acak-adut, nggak jelas gitu kan. Sehingga pada akhirnya membuat praktisi Wing Chun ketika harus berhadapan dengan bela diri lain menjadi sebuah permasalahan utama karena mereka nggak bisa footwork. Saya ingat ketika ikut bela diri Jepang, nomor 1 yang diajarkan adalah footwork. Ketika seperti ini, langsung tahu ya. Ketika saya kayak gini, ada langsung tahu. Dia belajar footwork, sehingga dia belajar mencari sudut untuk menyerang. Nah, di Wing Chun, ketika kita tidak memiliki footwork yang dinamis, maka yang terjadi adalah kita akan dihancurkan atau dilumatkan oleh praktisi bela diri lain. Itulah yang terjadi oleh banyak praktisi Wing Chun yang kita lihat di YouTube. Jadi kalau bahasa kita adalah statis versus dinamis. Sebagian besar orang Wing Chun lebih mengeksploitasi bagaimana statis ya. Seperti yang minggu lalu yang sempat kita bahas ya. Statis dalam Wing Chun, bahwa Wing Chun itu harus kuat ketika didorong gitu kan. Sehingga mereka melupakan bahwa kuda-kuda statis dalam Wing Chun itu adalah kuda-kuda fondasi menuju dinamis. Sehingga ketika kita bicara tentang kuda-kuda Wing Chun, dia tidak boleh statis, justru dia harus sangat dinamis. Oke, sehingga kuda-kuda Wing Chun itu murni sangat dinamis. Saya pun heran orang dapat info dari mana. Pertama kali ketika saya belajar di Sifu David, yang saya dapatkan adalah kuda-kuda Wing Chun harus dinamis. Latihan awal saya kuda-kuda adalah saya Yiji Kim Yuma, kemudian saya didorong seperti kemarin. Jadi kemarin juga sempat kita cobakan. Jadi latihan awal saya Yiji Kim Yuma itu bukan latihan didorong di tengah-tengah terus saya nahan. Latihan awal kuda-kuda Yiji Kim Yuma saya adalah saya gini, terus lawan mencoba mendorong ke kiri atau ke kanan, maka saya harus memberikan respon yang tepat. Ini contoh, dia akan mendorong saya ke arah kanan gitu kan. Ketika saya seperti ini terus dia dorong ke arah kanan, saya harus memberikan kuda-kuda yang dinamis. Saya seperti ini, kemudian dia mendorong ke arah kiri, saya akan memberikan struktur yang dinamis. Ini pembelajaran Yiji Kim Yuma awal di WSL Wing Chun guys, bukan nahan seperti ini nggak ada. Justru malah Yiji Kim Yuma mengajarkan kita untuk dinamis, dan kuda-kuda Wing Chun itu murni dinamis. Kita contohkan ya, nggak usah banyak teori, kita contohkan. Sekali lagi partner saya, saya agak jauh dikit, kedengaran suara ya. Nggak kelihatan ada yang nonton kan? Ada kita nonton kan ya biasanya. Oke. Nah, partner saya itu akan muter-muter mencari celah. Jangan serang dulu, itu materi yang kedua. Kasih tahu, karena nanti takutnya langsung nyerang. Habitnya selalu nyerang soalnya. Jadi partner saya akan muter-muter dan saya akan selalu mencari posisi yang tepat untuk mengcounter atau memposisikan badan saya dalam stance Wing Chun. Perhatikan bagaimana dinamisnya kuda-kuda Wing Chun ketika menghadapi lawan yang berputar-putar. Kita mulai ya. Oke, tolong 1 menit. Ya. Oke, siap. Kita mulai dari seperti ini ya. Lawan partner saya akan berputar, silakan berputar. Putar balik aja lagi, bebas.
selalu memposisikan badan saya dengan struktur lawan sehingga agak jauh. Oke, silakan. Sehingga saya akan selalu mengikuti arah gerakan lawan, sehingga lawan tidak akan mendapatkan celah ketika berhadapan dengan stand saya. Sudah? Selesai? Oke. Saya sengaja kasih 1 menit, nanti lama-lama tiba-tiba sudah setengah jam nanti kita. Itu kuda-kudanya, guys. Benar-benar dinamis. Jadi ketika kita berhadapan dengan lawan seperti ini, lawan ke samping, kita akan ikutin lawan ke samping. Jadi kita akan lawan. Tetap dengan, kalau saya agak jauh ya, tetap dengan stance-nya yang tepat. Ketika lawan berpindah ke samping, saya akan pindahkan kaki saya. Tetap dengan kuda-kuda yang pas. Tetap dengan kuda-kuda yang sesuai dengan perpindahan lawan. Semua sesuai dengan stance-nya. Justru kuda-kuda Wing Chun itu sangat dinamis ketika kita menghadapi serangan lawan. Itu yang nomor 1, footwork-nya kenapa Wing Chun itu lemah. Sebagian besar orang ketika sudah bermain footwork dalam Wing Chun, footwork-nya zong, zero. Oke? Sehingga dynamics atau mobility dalam footwork itu menjadi hal yang sangat krusial dalam sistem Wing Chun. Karena Wing Chun powernya itu adalah menabrakkan badan. Sifu sering bilang sama saya, ketika kita ingin menabrakkan suatu objek ke arah lawan, yang paling enak itu menabrakkan objek itu seperti ini. Menabrakkan seperti ini, bukan menabrakkan seperti ini. Sehingga kita ketika footworknya, badannya memang chewing seperti ini. Karena kita berharap ketika menabrak seperti itu. Karena dalam Wing Chun, mukul, tangan ini hanya bumper. Yang memukul itu adalah satu badan yang menabrakkan badan ke arah lawan. Kalau bingung bagaimana menabrakkan, lihat video kita yang kemarin ya. WSL Wing Chun Junli yang ke-24, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menabrak lawan dalam Wing Chun. Oke, kita bahas Yung Ma kemarin sudah. Kita lanjut. Terakhir, setelah kita bicara dinamis ya dalam footwork, yang terakhir dalam Wing Chun, footworknya itu harus dapat membentuk angle and distancing, sudut dan jarak. Contohnya seperti ini, saya akan bawa partner lagi. Ketika saya bicara tentang footwork, saya akan selalu membahas tentang sudut dan jarak. Ini adalah jarak yang tidak safe untuk saya menyerang. Karena ketika saya menyerang seperti ini, saya melangkah maju, saya belum nyampe, nggak usah digini. Saya belum nyampe. Yang terjadi adalah ketika saya melakukan langkah seperti ini dan saya menyerang, lawan akan counter dan dia akan dapat menyerang saya. Contoh, saya seperti ini. Di sini latihan footwork kita harus tahu tentang jarak. Ketika saya sebenarnya saya tahu nih nggak akan nyampe. Jadi ketika saya maksa nyerang, yang terjadi adalah lawan saya yang akan mengenai saya. Sehingga kita harus tahu jarak segini itu bukan jarak yang nyaman untuk menyerang. Beda dengan ketika jaraknya segini. Ini itu baru jarak yang nyaman untuk menyerang. Ketika jarak segini, saya coba menyerang lawan dan lawan coba menyerang saya. Yang saya tadi bilang saya menggunakan power ketika menyerang melalui hip muscle, maka yang terjadi adalah seperti itu. Yang terjadi adalah perhatikan, lawan akan hilang kondisinya. Oke, itu distancing. Dan yang kedua adalah sudut. Sudut itu jadi ketika kita muter, partner saya akan berputar seperti tadi, dan nanti pada certain occasion atau occasion kesempatan tertentu, detik-detik atau momen tertentu, dia akan mencoba menyerang saya. Setiap gerakan dinamis dalam mobility footwork Wing Chun itu harus mampu menciptakan sudut serangan yang pas. Kita coba ya, nggak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa, semua ini pola latihan kita memang seperti ini setiap hari. Oke, partner saya akan berputar dan pada momen tertentu beliau akan menyerang saya. Oke, siap, kita mulai. Yuk, putar. Ulang lagi. Tidak ada rekayasa. Setiap dinamis langkah Wing Chun itu harus menciptakan sudut yang tepat, sehingga kapanpun lawan menyerang, kita selalu bisa melakukan counter. Kita kembali ke akhir. Sekali lagi guys. Oke.
setiap pukulan Wing Chun, setiap langkah Wing Chun itu harus memberikan angle atau sudut yang tepat. Ketika kita berbicara tentang melangkah dalam Wing Chun atau footwork dalam Wing Chun, pastikan kita tidak hanya berbicara tentang footwork, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana menciptakan sudut serangan yang tepat. Dan terakhir, siapa bilang Wing Chun mukul nggak bisa pakai glove MMA? Tidak ada bedanya guys, tidak ada bedanya sekali ketika kita menggunakan glove atau tidak menggunakan glove. Berapa kali saya juga sparring menggunakan boxing glove pun tidak jadi masalah, tidak ada berbeda. Hanya sedikit perbedaannya ada di rahasia pukulan Wing Chun, yaitu menggunakan last finger knuckle atau pukulan menggunakan knuckle clinking, yang itu mungkin tidak bisa diterapkan ketika kita memukulkan ini. Tapi efek ledakannya atau efek tabrakannya itu sudah cukup untuk memberikan efek kejut bagi lawan. Itu footworknya. Kalau teman-teman menemukan footwork yang berbeda ketika bertarung dalam Wing Chun, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu pasti salah dalam belajar. Karena footwork Wing Chun itu sangat firm sekali, sangat firm. Sehingga ketika dia firm, dia bisa memberikan generating power yang sangat besar ketika kita melakukan punching, atau kita bisa membentuk sudut yang pas sehingga kita bisa memberikan efek yang tepat dalam melakukan setiap serangan. Oke guys, oke. Kayaknya Facebook lagi ada masalah ini dari kemarin. Kemarin kelihatan jumlah yang nonton, tapi komennya nggak kelihatan. Sekarang yang nonton tidak kelihatan, komennya tidak kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Facebook bisa membantu kita di kemudian hari. Oke, jadi itu kenapa Wing Chun lemah. Yang pertama adalah penyebabnya adalah kesalahan dalam pembelajarannya. Ada 3 hal yang kita buka di sini. Yang pertama adalah mindsetnya. Mindset Wing Chun itu adalah menyerang, bukan bertahan. Pilihannya adalah attack atau counter attack. Tidak ada pilihan ketiga, itu defense. Dan yang nomor 2, kesalahan berikutnya adalah tidak ada power. Apa-apaan itu di video saya lihat mereka mukul seperti ini, Pak. Yang dipukul cuma diem aja seperti ini, itu luar biasa sekali gitu kan. Tidak ada power. Tidak ada power dari pukulan, tidak ada power dari tendangan, dan tidak ada power dari kuda-kudanya. Dan yang nomor 3 yang terakhir itu adalah tentang footwork. Sebagian besar orang Wing Chun itu jarang sekali melatih footwork. Padahal dalam WSL Wing Chun, footwork itu menjadi makanan utama kita ketika kita berlatih. Digunakan dalam pemanasan, digunakan dalam pola latihan, mungkin bisa dikatakan 75% pola latihan kita semuanya pakai footwork. Bukan lebih mungkin ya, mungkin bisa 80-90%. Karena semuanya menggunakan footwork. Sehingga ketika footwork kita tidak benar, yang pertama tidak dinamis, statis, kuda-kudanya kaku gini kan, orang Wing Chun kuda-kudanya kaku seperti ini ya. Nah, ini yang kaku nih, sudah sedikit. Kalau Anda lihat nih, kuda-kuda yang kaku ini seperti ini. Ketika lawan muter, kuda-kuda kaku itu seperti ini. Ini kuda-kuda kaku dalam Wing Chun. Ketika lawan menyerang, maka yang terjadi adalah kita akan hilang. Atau ketika menyerang, kita justru malah lari. Contoh, kesempatan ya bisa mukul ya. Ketika kita ini, ketika lawan menyerang, saya hanya, karena kuda-kuda saya kaku, ketika lawan menyerang, saya hanya akan, inilah yang terjadi dalam Wing Chun ketika kuda-kuda kita kaku. Ketika kuda-kuda kita kaku dan kuda-kuda kita tidak memberikan power yang kuat, maka yang terjadi adalah kelemahan. Yang jadi adalah kita akan dihajar oleh lawan. Dan yang kedua tadi dari footwork, selain dinamis, itu adalah membentuk sudut dan memahami tentang jarak. Kita harus tahu jarak siuma kita itu seberapa. Di situ kita belajar distancing. Jadi kita tahu kalau kita nyerang, lawan kira-kira kena atau enggak pukulan kita. Di situ kita belajar mengenai angle, sudut serangan, dan juga distancing ketika kita menyerang. Kita tahu kalau saya mukul segini masuk atau enggak, atau kalau saya mukul segini kena atau enggak. Ketika enggak kena, tunggu. Dalam WSL Wing Chun sering disebutkan, ketika jarak lawan 2 langkah, maka yang kita lakukan adalah wait and counter attack. Ketika jarak lawan 1 langkah, maka attack. Jangan counter attack lagi. Begitu 1 langkah, at the moment 1 langkah, attack. Ketika kita tahu dia 2 langkah, tunggu saja dan undang mereka untuk melakukan attack, sehingga kita bisa melakukan counter attack. Oke guys, semoga bisa menjawab kenapa Wing Chun lemah. Sebenarnya saya diminta membahas tentang film Ip Man, cuma saya tidak mau.
Itu adalah film yang cukup membanggakan buat kita semua. Yang akan saya bahas adalah kenapa Wing Chun-nya lemah seperti yang banyak terlihat dalam video-video YouTube. Oke. Dan sekali lagi, Wing Chun adalah sistem bertarung yang harus dicobakan. Kalau Anda belajar Wing Chun tidak pernah diajarkan sparring, seperti yang pernah dikatakan oleh member-member kita ketika berkunjung ke beberapa perguruan Wing Chun, diajak bisa sparring, jawabannya nggak bisa, bisanya Chi-Sao. Hello, Wing Chun itu tentang sparring, bukan tentang Chi-Sao. Chi-Sao itu pola latihan. Kalau Anda latihan Chi-Sao tidak pernah sparring, maka yang terjadi adalah Anda tidak akan bisa sparring. Feel-nya beda, guys. Chi-Sao itu hanya membuat Anda melatih membenarkan strukturnya, sehingga ketika Anda seperti ini, strukturnya firm. Anda seperti ini contoh ya. Latihan Chi-Sao kan seperti ini nih. Nah, terakhir guys, kan seperti ini nih. Ini kan seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk melatih struktur. Sini partner. Sehingga ketika kita seperti ini, dia akan memukul tangan ini, ya. Dia akan memukul dada saya atau memukul dada saya dengan tangan ini. Kok tadi Chi-Sao kan kayak gini nih. Nah, gini. Tangan saya ini saya gunakan untuk Jong-Sao. Inilah struktur Jong-Sao. Ketika saya agak sedikit nggak kelihatan. Ketika saya melakukan Jong-Sao seperti ini dan partner saya memukul, bahkan tanpa saya menggerakkan tangan saya, struktur lawan sudah miring. Ini fungsinya Chi-Sao. Terus kayak gini fungsinya apa? Gini kan? Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa? Gini kan? Nah, ketika tangan saya kayak gini, terus tiba-tiba dia menyerang saya dari samping seperti ini. Inilah fungsinya. Sehingga Chi-Sao itu bermanfaat. Thank you Ninja. Sehingga Chi-Sao bermanfaat untuk memastikan atau untuk mengecek apakah struktur kita firm atau tidak melalui pressure. Kemarin sempat tanya, adakah Chi-Sao keras dan lunak? Ada, tapi bukan keras dan lunak. Itu cuma strategi dan pola pembelajaran. Ketika Chi-Sao kita, struktur kita firm, sehingga kalau Anda terbiasa latihan Chi-Sao dengan lembut, itu harus Anda ubah. Anda sekali-sekali press Chi-Sao-nya, sehingga Anda tahu struktur Anda ketika di press collapse atau enggak. Setelah Anda berlatih Chi-Sao, Anda cobakan itu dalam sparring, sehingga ketika Anda melakukan seperti ini, Anda tahu ini adalah Jong-Sao Anda. Sehingga Anda tahu ketika orang memukul, apakah diamnya tangan Anda ini bisa membelokkan gaya lawan, ataukah Anda sendiri yang collapse. Jadi buat teman-teman yang terbiasa belajar Chi-Sao, tolong jangan berhenti sampai Chi-Sao, lakukan juga sparring. Wing Chun itu besar bukan karena Chi-Sao-nya hebat, bukan karena taulunya hebat. Wing Chun itu besar di Hong Kong karena memenangkan yang namanya Gong Sao atau Pei Mo di Hong Kong, sehingga banyak orang yang tertarik untuk belajar Wing Chun. Oke guys, ini yang terakhir. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab kenapa sih Wing Chun lemah, dan bisa membuka mata kita dan membedakan apakah benar Wing Chun itu lemah, dan mana Wing Chun yang lemah, dan mana Wing Chun yang sebenarnya tidak lemah. Karena legendanya Wing Chun itu tidak lemah guys. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Tetap menjadi pembelajar yang cerdas, dan selalu jangan pernah percaya 100% omongan sifu Anda. Tanyakan member-member saya. Jangan pernah 100% percaya omongan sifu Anda. Ketika Anda belajar di kelas, pastikan Anda cari juga informasinya sendiri. Anda cek ya, Anda baca artikel, Anda cek video-video di YouTube. Begitu banyak teori-teori dan konsep Wing Chun yang dibagikan. Dan tolong cari praktisi-praktisi Wing Chun dunia yang sudah menjadi referensi. Salah satunya sifu saya, sifu David Peterson ya. Silahkan cari referensinya, baca, pelajari, tonton, sehingga Anda bisa membedakan mana Wing Chun yang benar dan mana Wing Chun yang salah. Sehingga Anda tahu, jangan sampai Anda masuk ke dalam kriteria di mana Wing Chun itu menjadi lemah. Oke guys, semangat berlatih, dan sekali lagi jadilah pembelajar yang cerdas. Oke guys, bye semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Bye.